Bersedia untuk serangan terakhir. Panah pembeku. Cukup, Boboiboy. Berhenti. Kau tak boleh lari dari aku. Bersedia untuk serangan terakhir. Yeah, baby. Congrats untuk Masih Edit yang udah kesekian kalinya loh kamu jadi yang pertama. Hebat nih. Sama Helmi Sulistian yang jadi komentator tercepat. Wow. Dan untuk top komennya kita ada Siti Nur Cahaya yang kocak. Iti, kok bisa sih Panglima Pairapi dan Mas Mois jadi asal Medan? Emang di Medan ada apa? Antara ku dan besi, di antara ku dan besi. Oke, kemungkinan lore-nya akan tetap sama seperti di komik. Soalnya jika benar nanti robot Panglima Pairapi dan Mas Mois muncul, itu bisa jadi alasan kenapa Boboiboy membangkitkan kuasa elemental tahap ketiganya. Ya, itu karena untuk mengalahkan robot kloningan dari pengguna kuasa elemental tahap ketiga yang diperkuat butuh kekuatan yang setara. Jadi di konten kali ini Nat pengen bahas soal leak terbaru Boboiboy Blizzard, hoax Boboiboy yang tersebar di internet, dan teori kemunculan tahap ketiga. Oke lah, langsung saja kita mulai. Yeay! Kita mulai dengan bahas leak terbaru dari Coki-Coki Rockets yang kali ini memperlihatkan mainan gasing kembali, namun dengan gambar Boboiboy Blizzard pada mainannya. Jadi gimana nih bang? Apakah gambar ini bisa dipercaya? Ya, jika kalian nanya Bang Nat, belajar dari kesalahan. Ya, Bang Nat hanya menyarankan kepada kalian untuk lebih bijak lagi mencari dan memilah informasi yang masuk, terutama soal leak wujud Boboiboy Nova dan Blizzard. Kalau bisa, sebelum kalian sebarluaskan informasi yang kalian dapatkan, kalian cross-check dulu, sesimpel cek gambar itu berasal dari mana. Contohnya leak mainan Coki-Coki ini, yang dimana produknya tuh memang ada, hadiahnya juga ada. Akan tetapi kebenaran soal leak gambar Nova dan Blizzardnya itu tuh masih abu-abu. Soalnya kita tidak tahu asal leak ini dari mana, siapa yang pertama kali menyebarkannya. Jadi tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban soal leak itu. Akan tetapi sepertinya Nat masih yakin sih, walaupun sekarang udah berkurang jadi 50 banding 50 lah. Kemungkinan leak ini memang asli dari Coki-Coki. Mau percaya boleh, mau enggak juga boleh. Itu karena kita belum tahu kebenaran soal leak ini. Apalagi teknologi zaman sekarang tuh udah canggih banget. Untuk sekarang ya kita anggaplah buat seru-seruan doang, hiburan sambil menunggu Boboiboy Galaxy Baraju episode ke-6 yang akan menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi, ingat ya guys, untuk leak Monster Galaxy Card Coki-Coki yang kartu Nova, itu tuh hoax ya guys. Desain Novanya mungkin sama dengan yang di mainan gasing Coki-Coki Rockets. Akan tetapi, Monster belum mengeluarkan pack khusus untuk Boboiboy Galaxy Card Baraju yang bertemakan Boboiboy Nova ataupun Blizzard, kecuali pack Blazing Frost dan Starter Deck Battle Crush yang memang bertemakan Arc Baraju. Jadi kartunya itu hoax ya guys, cuma keisengan fans biasa yang berkembang jadi hoax. Makanya lain kali kalau bikin keisengan ya dikasih disclaimer, toh kan itu cuma bercandaan, takutnya ada yang nanggepinnya serius kayak Nat kemarin, sehingga tidak misinformasi. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan Nabi Boy. Lanjut ke teori kemunculan Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard di episode ke-6. Mungkin sempat terlintas di pikiran kalian, kenapa Monster harus memunculkan Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard di episode terakhir Boboiboy Galaxy Baraju? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sejauh ini yang paling masuk akal adalah
keterbatasan materi. Seperti yang kalian tahu, animasi Boy Galaxy Barajo ini diadaptasi dari komik Boy Galaxy musim kedua isu 18 sampai 21. Literally 4 isu komik harus dibuat jadi 6 episode animasi. Sejauh ini, Monster sudah mengadaptasi isu 18 dan 19 dengan baik. Walaupun ceritanya tuh berbeda dengan versi komiknya, akan tetapi esensi cerita dari komiknya pasti bisa dirasakan oleh para penonton. Ya walaupun banyak improvisasi pada ceritanya, tapi sejauh ini justru perubahan cerita yang dilakukan oleh Monster itu tuh banyak disukai oleh para fans. Dan untuk plot kemunculan Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard sudah pasti disimpan di akhir episode. Mungkin ada lagi yang bertanya, kenapa Monster tidak menggunakan materi cerita yang sama seperti di komik, dengan tetap mempertahankan Boboiboy Sopan sebagai highlight utamanya. Ya, mungkin karena itu tadi, Monster mengalami keterbatasan dari segi materi, yang pada akhirnya membuat Monster memutuskan untuk menjadikan Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard sebagai kejutan terbesarnya. Namun jujur, melihat leak episode resmi dari Monster Studio, nah tuh jadi bingung. Jika plotnya akan dibuat seperti komik, Boboiboy Sopan dibuat kewalahan melawan 2 robot pengguna kuasa elemental, itu tuh masih bisa masuk akal. Akan tetapi, jika kalian perhatikan kembali leak episode kelima, Boboiboy itu sudah kembali ke basic formnya loh. Sehingga teori itu tidak relevan, bakal terpatahkan dengan mudah. Karena sebelum bertemu robot pengguna kuasa elemental, kuasa Sopan sudah di-off terlebih dahulu oleh Boboiboy. Sehingga kemungkinan Boboiboy menggunakan kuasa Sopan lagi di episode ke-6 itu tuh jadi sangatlah kecil. Akan tetapi justru Natrasa itu malah jadi bagus. Lah kenapa malah bagus bang? Itu karena Monster nggak perlu melakukan nerf pada karakter Boboiboy Sopan yang baru saja debut. Kalau seandainya skenario Boboiboy Sopan dapat power up di episode yang sama, terus kena nerf di episode yang sama, kan nggak asik. Sehingga kemungkinan aksi Boboiboy Sopan hanya akan terjadi di episode keempat saja. Namun kemungkinan Monster bisa membuat plot di episode ke-6 dengan memunculkan kuasa elemental lain yang belum digunakan oleh Boboiboy di arc Barajo ini, seperti Halilintar, Gempa, dan Duri sebagai tumbal proyek. Ah, kok gitu sih? Mungkin nanti ada momen di mana Boboiboy itu tidak bisa berfusion kembali jadi Boboiboy Sopan, sehingga Boboiboy Blaze dan Ice sadar menggunakan kuasa fusion Frostfire pun mereka tidak akan sanggup melawan 2 robot canggih dengan kekuatan monster yang bahkan melebihi Retaka. Sehingga mereka berdua memanfaatkan cuaca di planet Barajo yang panas dan dingin untuk meningkatkan kekuatan mereka, sehingga bisa membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga mereka sendiri. Apakah kalian punya teori sendiri cara bagaimana Boboiboy membangkitkan kuasa tahap ketiganya di episode ke-6 nanti? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah terkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tabungan dayu sekehadiranmu. Yes! Jadikan